Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat fillah yang Allah muliakan, Jamaah Musalla Miftahul Jannah. Miftahul Jannah berarti kunci surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memang udah diberikan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita ucapkan alhamdulillah, puja, puji dan syukur kita kepada Allah. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu Allah curahkan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini insyaallah kita mulai berpuasa. Walaupun dalam kondisi kita mesti tetap menjaga kedewasaan dan kearifan untuk mensikapi perbedaan. Perbedaan yang sebenarnya masuk ke wilayah furu', bukan wilayah usul. Pada kajian sebelumnya cukup lama kita pernah membahas tentang di wilayah apa saja perbedaan itu menjadi suatu keniscayaan. Dan di saat itu kewajiban kita adalah bagaimana tetap bersikap saling menghargai dan menghormati. Baik dalam hal akidah maupun dalam hal fiqih ataupun dalam hal tasawuf. Jika menyangkut masalah usul atau menyangkut masalah akar, maka jika ada perbedaan itu artinya antara benar dan salah. Tapi ketika sudah menyangkut masalah furu', maka perbedaan adalah sebuah pilihan. Setiap orang bertanggung jawab di hadapan Allah sesuai dengan pilihan masing-masing. Dan setiap orang tidak dituntut di hadapan Allah karena pilihan orang yang berbeda. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah atas pilihannya sendiri. Yang harus dijaga saat itu mencela, memandang rendah, apalagi menghakim dan memvonis salah, itulah yang harus kita hindari karena itu perbuatan tercela. Kenapa ulun mengatakan perbedaan mengawali puasa itu termasuk masalah ranting, bukan masalah furu'? Karena pertama, alhamdulillah semuanya masih sepakat bahwa berpuasa itu tidak dipindah ke bulan lain. Bulan Ramadan kan, sepakat semua. Itu masalah usulnya. Nah, kecuali kalau umpama puasa dipindah, digeser umpama ke bulan Syawal. Nah, ini yang jadi masalah. Tetap kita semua umat Islam mengimani dan meyakini kewajiban berpuasa 1 bulan yang ditetapkan oleh Allah, bulannya adalah Ramadan. Itu masalah usul. Kemudian masalah usul yang kedua, semuanya juga sepakat bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu dimulai dari tanggal 1. Sepakat semua. Perbedaannya udah masuk masalah furu', tanggal 1-nya kapan itu? Di Muhammadiyah kan tanggal 1-nya hari ini. Pemerintah mengumumkan tanggal 1-nya mulai besok. Tapi yang jelas semua masih sepakat kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Sepakat di situ. Adapun kemudian tanggal 1-nya apakah hari ini atau besok itu udah memasuki wilayah furu'. Tapi sedikit banyak
Di era digital sekarang, informasi betapa cepat berkembang, memang tantangan buat kita. Dan ulun termasuk yang pertama kali merasakannya. Tadi malam udah ada mahasiswa yang nanya, Pak Ustadz tolong jelaskan ini. Saya bingung. Bingung kenapa? Bingung puasa atau tidak puasa? Saya bingung, ada sebagian ikhwan kita katanya, yang mengatakan metode ilmu hisab tentang wujudul hilal itu menyalahi ajaran Rasulullah SAW. Katanya begitu. Bagaimana nih Pak Ustadz? Nah, ulun jawab dengan sambil guyonan. Syukur masih sebagian ikhwan. Tidak semua ikhwan yang mengatakan itu menyalahi ajaran Rasul. Kan pertanyaan sebagian ikhwan, Pak Ustadz, ada yang mengatakan bahwa metode hisab tentang wujudul hilal itu menyalahi ajaran Rasul. Jadi ulun jawab pertama, alhamdulillah cuman sebagian, bukan semua ikhwan. Satu. Kemudian yang kedua, dia kemudian me-WA lagi. Dan mereka mengatakan ini kan melanggar firman Allah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulul amr. Walaupun ulun, Pak Ustadz, kemarin waktu sampean mengisi acara webinar tentang vaksin Sinovac kemarin, memang tentang ulul amr, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulul amr tidak mutlak itu penguasa. Bisa para ulama, ulul amr. Nah, tapi bagaimana tuh Pak Ustadz? Jadi ulun gini, kalaupun kita memang harus paksakan ulul amri di situ adalah maknanya penguasa, pemerintah, maka coba simak perhatikan keputusan dan pengumuman. Apakah bentuknya sekedar informasi atau instruksi penetapan itu? Kalau hanya sekedar informasi, bukan sebuah instruksi, berarti di situ tidak ada tuntutan untuk ketaatan, karena memang tidak ada perintah. Yang ada hanya informasi penetapan. Sekiranya umpama bahwa diputuskan, menimbang, mengingat dan sebagainya, diputuskan bahwa awal Ramadan jatuh pada hari Ahad, maka umpamanya diinstruksikan kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia tidak boleh memulai berpuasa kecuali hari Ahad. Nah, baru instruksi itu. Baru instruksi. Keputusannya kan hanya sifatnya informasi. Maka untuk dikatakan itu menyalahi, tidak taat. Loh, instruksinya saja tidak ada, hanya sekedar penetapan yang bersifat informasi. Lalu lanjut lagi. Nah, sekarang Pak Ustadz ini megang yang mana? Wah, ini udah mulai pribadi masuk wilayahnya. Megang yang mana? Ulun jawab, saya pegang dua-duanya. Saya pegang dua-duanya. Loh, gimana tuh Pak Ustadz? Pegang dua-duanya. Jadi ulun bilang, besok Sabtu berpuasa, kemudian lusa Ahad kembali berpuasa. Kan gak menyalahi. Yang menyalahi itu, jar ulun, Sabtu berpuasa, Minggu tidak, Senin baru puasa lagi. Itu yang menyalahi, atau puasanya dimulai dari Senin. Apalagi gak puasa sama sekali, itu yang menyalahi. Akhirnya jawabannya, Pak Ustadz, saya ketawa ngebaca jawaban sampean. Gitu aja akhirnya. Jadi yang menyalahi itu yang mulai puasanya Senin, atau tidak puasa sama sekali, atau umpama dikatakan menyalahi juga, Sabtu puasa, Ahad tidak puasa, baru Senin dilanjutin. Wah, itu kentara banget itu. Ingin berseberangan dengan penetapan pemerintah. Logika sederhananya begini. Acara kita mulai jam 9 ya, pian datang jam 8 dan jam 9 tetap ada, berjalan seperti biasa.
Yang menyalah itu kalau acara dimulai jam 10. Padahal tadi acara kita mulai jam 9. Pian datang jam 8. Dan sampai jam 9 tetap ada mengikuti kegiatan. Lalu menyalahinya di mana? Jadi kadang-kadang ya kalau di masa-masa seperti ini kita mesti harus bijak ya. Maka pada akhirnya yang yang besok, maksudnya Sabtu pengen puasa, monggo silahkan. Yang start puasanya hari Ahad pun juga silahkan. Tapi ketika saling menuding dan menyalahkan berarti masuk dalam perangkap adu domba. Masuk dalam perangkap adu domba. Jangan saling menyalahkan. Karena perbedaan ini udah memasuki wilayah furu'iyah. Yang mulainya Sabtu, dia berkeyakinan puasa dimulai tanggal 1. Yang hari Ahad juga berkeyakinan puasa dimulai dari tanggal 1. Sama-sama meyakini harus dimulai tanggal 1. Itu masalah usulnya. Dan keduanya pun juga sama-sama meyakini berpuasa yang diperintahkan 1 bulan tidak pernah digeser ke bulan yang lain, tetap di bulan Ramadan. Jadi masalah usulnya ketemu. Perbedaan di masalah furu, maka tuntutan buat kita bukan untuk saling menyalahkan, tapi bagaimana kita saling merawat kebersamaan. Itu kewajiban kita. Dan itu barangkali menurut ulun bagian dari salah satu wujud moderasi dalam beragama. Merawat kebersamaan di saat memang perbedaan suatu keniscayaan. Kita kadang-kadang dituntut untuk moderasi beragama dengan agama sebelah, tapi dengan sesama muslim kita sulit untuk merajut kebersamaan. Itu yang aneh. Jadi ujar ulun, yang cenderung suka menyalahkan dalam hal furu berarti dia terjebak dalam perangkap adu domba. Kita udah capek dengan persoalan-persoalan di mana pada akhirnya satu sama lain saling mencurigai, satu sama lain saling menjauhi. Apakah yang berkenaan dengan keagamaan, dengan politik, dengan sosial, bahkan sampai kepada pengajian. Bila sudah masuk dalam kelompok ini, kayaknya nggak mau lagi bergaul dengan kelompok lain. Apalagi kemudian a priori atau kemudian memandang mereka itu belum dapat hidayah, seakan-akan itu hak mutlak. Nah, lalu tentang bagaimana tuh Pak Ustadz? Tanggapan sebagian ikhwan itu menyalahi ajaran Rasul. Berbeda memang kadang suatu keniscayaan, tapi kemudian menghakimi bahwa itu menyalahi ajaran Rasul, itu yang berlebih-lebihan. Karena mereka yang menggunakan metode wujudul hilal dengan metode ilmu hisab dalam menentukan wujudul hilal juga berpegang dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Hanya berbeda dalam memaham. Jadi kita berlebihan kalau menuduh itu menyalahi ajaran Rasul. Padahal dasar dan landasan penetapan menggunakan metode tersebut juga bersumber dari Al-Quran dan ajaran Rasul, sunnahnya. Lalu yang terakhir, ada kawan memposting, kami adalah umat yang ummiyah, tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung, karena itu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Apa kita tetap menjadi umat ummiyah? Nabi itu berbicara kita sekarang, kalau sederhananya, kita sekarang mayoritas fasilitas untuk menggunakan metode ilmiah itu bukan tidak memungkinkan. Akan tetapi kita ini rata-rata orang yang ummiyah. Kalau ummiyah itu kan buta huruf ya. Oleh karena itu maka berpuasalah dengan ru'yah, berlebaran dengan ru'yah. Nah sekarang kalau memang itu difahami secara saklak, Anda nggak usah sekolah, tetap aja menjadi ummah ummiyah.
umat yang buta huruf. Kenapa? Karena Rasul mengklaim kita ini umat ummiyah. Berarti kalau kita sekolah, berarti kita menyalahi ajaran Rasul bahwa kita selalu harus menjadi umat ummiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam ungkapan itu sebenarnya bagaimana kita mensikapi kondisi pada saat kita menerapkan hukum. Ketika kita masih dalam kondisi istilahnya itu ya sangat tradisional, sangat sederhana, maka disesuaikan seperti itu. Nah sekarang kita kan sudah di zaman maju, di zaman teknologi, maka pun juga disesuaikan. Jadi kalau umpama ingin memahami secara harfiah, jangan separuh-separuh. Kalau ru'yahnya dipahami secara harfiah, ummiyahnya pun juga harus secara harfiah, jangan ada yang sekolahnya. Kami adalah ummatun ummiyatun, la naqra' wa la nahsibu. Kita adalah umat ummiyah yang tidak membaca, tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung. Karena itu puasalah dengan meru'yah kasat mata bulan dan berlebaranlah dengan kasat bulan. Jangan ru'yahnya saja yang kita pahami secara harfiah, sementara ummiyahnya tidak. Kalau memang harus secara harfiah, seutuhnya harus harfiah. Berarti Anda nggak perlu sekolah, belajar membaca, menghitung. Berarti ketika Anda belajar membaca dan menghitung, Anda berarti keluar dari kodrat yang diklaim oleh Rasul bahwa kita ini adalah ciri khasnya umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Karena itulah, maka silahkan, jangan separuh-separuh. Nah oleh karena itu, memang di Muhammadiyah kan ketika sudah tidak lagi menjadi umat yang ummiyah, maka standarnya pun juga menjadi umat yang ilmiah. Tapi hal itu pun kita tidak memaksakan. Bahkan ulun di rumah aja, anak-anak dan istri. Monggo yang mau puasa mulai hari ini silahkan, yang mulai besok silahkan. Tapi kalau mulainya Senin ya janganlah. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi intinya ketika itu menyangkut masalah furu'iyah, maka kecenderungan kita untuk saling menyalahkan apalagi sesama muslim, berarti kita udah masuk perangkap adu domba. Kita masuk perangkap adu domba. Dan itu akan menjadi gorengan ya. Gorengan yang sampai hangit dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, mereka yang punya kepentingan kelompok maupun pribadi mengorbankan kemaslahatan orang banyak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengantar. Insyaallah tausiah kita enggak lama-lama. Kasihan ulunnya. Haus kada kau minum. Kalau pian sambil nyandar masih biasa. Kalau ngantuk ya sambil nyandar juga tidur nggak ada masalah. Yang masalah kalau ikut teriak-teriak ini jadi masalah, jadi terganggu yang lain kan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materinya sekedar kaji ulang. Dengan harapan kita kembali memaksimalkan kualitas ibadah sholatnya. Kualitas ibadah sholat. Memperhatikan hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat Jumat ataupun sholat sunnah. Intinya keutamaan sholat secara umum. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya menyinggung dari persoalan wudu. Tidak langsung masuk ke bahasan awal perbuatan sholat. Kayak misal sholat Jumat, barang siapa yang berudu berpagi-pagi, kemudian dia berudu lalu keluar dan tidak ada yang mengeluarkannya dari rumah kecuali hanya untuk tujuan sholat, kan dari udu juga. Atau hadis Nabi, maukah kalian kutunjukkan sesuatu mengangkat derajat dan menghapuskan dosa? 3 hal yang disebut Nabi. Pertama, isbagul wudu alal makari, mantapkan wudu itu di saat wudu terasa berat. Perbanyak langkah ke masjid. Kemudian intidarus shalah ba'da shalah, menanti tibanya waktu sholat, rindu untuk kembali sholat setelah selesai mengerjakan sholat. Atau tentang sholat sunnah, seperti barang siapa yang berudu lalu dia sempurnakan udunya,
kemudian dia sholat 2 rakaat, niscaya Allah kabulkan hajat dan keinginannya cepat atau lambat. Atau ada juga hadis Nabi yang tidak ada seorang hamba muslim yang terjatuh dalam perbuatan dosa, lalu dia berwudu, fa'asbaghal wudu'ahu, lalu dia sempurnakan wudunya, kemudian dia sholat, melainkan Allah ampuni dosa-dosanya. Banyak lagi hadis-hadis yang ketika menyebutkan tentang sholat selalu dimulai dari persoalan wudu. Bahkan sampai ada sebuah kesimpulan yang mengatakan untuk sholat tuh sunnah wudunya di rumah. Sunnahnya berwudu itu di rumah. Sampai ada kesimpulan yang seperti itu. Nah, tapi dari sisi lain Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam bukunya Minhajul Arifin, ya, kalau Minhajul Arifin ini kan terjemahnya jalan orang-orang ahli ma'rifat. Beliau mengangkat dari sisi lain sesuai dengan judul buku, jalan orang-orang ahli ma'rifat, orang yang benar-benar mesra dan mengenal Allah dengan baik. Beliau membahas tentang sholat itu juga mulai dari toharah. Kenapa? Karena jantung sholat yang merupakan khusyuk itu mesti harus dimulai dari sejak kita bersuci. Sehingga pada saat memulai perbuatan sholat terhitung dari takbiratul ihram, itu tidak kesulitan lagi untuk mengkonsentrasikan qalbu, hati dan pikiran, karena sudah dimulai dari sejak wudu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang salat sering beliau memulai dari menyebutkan persoalan wudu. Dan dalam kajian fikih pun itu dibuktikan bahwa para ulama bermadhab Hanafi, termasuk sebagian ulama Syafi'i, tepatnya Saifuddin Al-Amidi, bukan Saifuddin Ibrahim ya, Saifuddin Al-Amidi, penulis buku Al-Ihkam, disiplin ilmu usul fikih, bahwa ketika seseorang berwudu di rumahnya, saat itu ada niat untuk mengerjakan sholat, lalu selepas dia berwudu, dia berangkat ke masjid dan tidak melakukan perbuatan apapun yang tidak ada hubungannya dengan sholat selama perjalanan dari rumah ke masjid, lalu kemudian masuk ke dalam masjid, lalu memulai sholat dengan takbiratul ihram, tapi dengan niat yang tadi saat wudu di rumah, itu sudah sah. Kenapa? Li'annahu fi hukmil ibad, li'annahu fi hukmis salah. Karena dia sudah dalam hukum melaksanakan ibadah sholat secara hukum, walaupun secara secara real perbuatan sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Dan ulama bersepakat persoalan niat itu kapan niat itu mesti diletakkan di hati. Kata ulama, al-aslu anna iqa'an niyat yakunu awwalal ibadati walau kana hukman. Qaidahnya yang disepakati oleh para fuqaha bahwa niat dalam melaksanakan ibadah itu mesti di awal ibadah, sekalipun awalnya tidak secara real, tapi awalnya cukup secara hukum. Dan ketika orang berwudu, wudunya jelas dia pengen sholat, saat dia berwudu itu sudah secara hukum dia mendapatkan nilai pulsa ibadah sholat, nilai pahala ibadah sholat secara hukum, ya, secara hukum. Itu artinya bahwa sejak wudu itu sudah kita mesti persiapan untuk menghadap Allah itu sudah kita lakukan. Maka Imam Al-Ghazali menulis dalam temanya Babut Taharah, mengajak kita untuk membangun koneksi antara kalbu dan pikiran kita agar terhubung kepada Allah itu sejak wudu. Bagaimana beliau berucap? Apa kata Imam Al-Ghazali? Fa idza tatahharta fafakkir fi safwatil ma'i wa riqqatihi
wa tathhirihi wa tandhifihi. Kalau engkau bersuci, coba kau temukan jawaban, merenunglah. Media bersuci itu kan air. Sementara air itu kan tidak hanya satu macam. Dalam kajian fikih setidaknya ada 4 kategori air. Air mutlak, kemudian suci namun tidak dapat digunakan bersuci. Yang ketiga, air yang sudah terkontaminasi oleh najis atau mutanajjis. Yang keempat, air mustakmal. Ulun sebutkan air mustakmal ya setidaknya untuk menunjukkan bahwa air itu tidak satu macam loh, banyak. Tapi kenapa dari 4 macam itu hanya air mutlak yang terpilih yang bisa mengangkat hadas? Sementara air yang suci, namun dia udah terkontaminasi dengan sesuatu yang suci, sehingga dia sudah tidak, apa ya istilah kita, udah melekat embel-embel. Ada embel-embel yang sudah melekat, dia tidak sah digunakan untuk berwudu ngangkat hadas kecil. Padahal dalam hal kesucian, kebersihan, bisa jadi air yang kedua dia suci dan terkontaminasi dengan benda yang suci sehingga melekat, bisa jadi itu lebih bersih dari air mutlak. Contoh air di ember dikasih betadin ya sampai berubah warnanya. Itu kalau membersihkan kuman kan lebih bersih dari air biasa, atau campur dengan sabun. Kalau membersihkan kuman kan lebih bersih dari cuman air biasa yang mengalir. Tapi kenapa dia tidak layak digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas kecil termasuk juga hadas besar? Kenapa air mutlak? Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Air hujan itu masuk kategori air mutlak. Dan Allah sebutkan, kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Dan salah satu bentuk keberkahannya, dia digunakan untuk mensucikan, mengangkat hadas. Apalagi hand sanitizer, itu termasuk cairan kan, walaupun ya cenderung seperti gel, tapi ketika sudah cair dia, saking bersihnya, jangankan kuman jahat, kuman baik pun mati. Tapi nggak bisa digunakan bersuci, wudu. Kenapa? Temukan jawabannya. Fafakir fi safwatil ma. Ternyata dari sebutan air mutlak, mutlak itu kan dia tidak diikat oleh apapun. Kalaupun dia ada embel-embel nama di ujungnya, itu tidak melekat. Contoh umpama, ini karena puasa nggak ada air ya, air mineral. Itu kalau ditanya masih dalam kemasan, ini banyu apa? Banyu aqua aja orang. Walaupun mereknya Galuh atau Tia atau Propta, tetap aquanya temulai tidak aqua terus sambatannya. Kan ada kata aqua. Tapi apakah kalimat itu melekat atau tidak? Itu bisa kita buktikan. Tuangkan di tempat yang lain, di gayung, di ember. Jangan kasih tahu dia dari kemasan. Tanya orang, masih aqua nggak sambatan orang? Kalau tidak aqua lagi sambatannya, berarti itu kalimat aqua tidak melekat. Beda banyu teh. Taruh di gelas, di ember, kalau orang melihat tetap teh aja orang. Nah berarti teh itu melekat. Apalagi kopi. Orang cium baunya kan belum melihat, sudah tahunya kopi aja orang. Nah itu melekat. Subhanallah, ini menunjukkan kemurnian, ketauhidan. Maka kata Imam Al-Ghazali, sejak kamu wudu, wal takun safwatuka ma'allahi ka safwatil ma. Hendaklah kalbumu itu bersama Allah seperti murninya air. Hatimu itu sudah terkonek hanya kepada Allah. Mesti terkonek. Sejak wudu, kata Imam Al-Ghazali. Maka renungannya kata beliau, faghsil wajha qalbika 'anin nadhari ila ghairillah. Saat kau basuh wajahmu,
jangan lupa qalbumu itu juga kau basuh dari memandang kepada selain Allah. Ini kan kita mau menghadap Allah loh. Tetap fokus. Potensi untuk memandang selain Allah itu lawan. Jangan sampai sinyalnya hilang. Pertahankan sinyal, koneksi tersebut bahwa kalbu kita udah terhubung kepada Allah. Dan kalbu kita Allah ciptakan, kalau diibaratkan sebagai wadah untuk menampung sesuatu, yang paling pas dan paling benar isinya cuma satu, Allah, titik. Jangan diisi dengan yang lain. Karena kalau diisi dengan yang lain, dia akan gelisah kalbu kita. Kalau kalbu ini sudah semata-mata Allah, isinya titik, dan itu mesti tauhidkan. Maka apapun yang kita lakukan bersumber dari karena Allah. Menyukai sesuatu karena Allah. Tidak menyukai sesuatu karena memang Allah yang menyuruh kita untuk tidak menyukainya. Kalau isinya hanya semata-mata Allah. Jadi apapun yang kita lakukan didorong oleh karena Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati itu akan tentram, ibarat ikan itu kalau ditaruh di air dia tenang. Tapi kalau dia ditaruh di atas tanah yang kering, dia akan gelisah, kelapak-kelapak. Begitulah hati kita. Kalau isinya hanya Allah, hati itu akan damai. Tapi kalau isinya lain, isinya suami umpama, izin sama istri, pengajian umpama. Di mana pengajian? Andil bakti, 4 turun ya. Takutannya kalau pindah singgah kemana kah misal? Gelisah hatinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang ulun sunting dari tema taharah. Karena ini kada kelihatan lah tarang. Jamnya mana? Jam 6.12 lah. Kalau ada labihan di belakang situ sebutin. Punya ada labihan. Masalahnya yang perlu jam itu kan pemateri. Rusak kah? So, okay. Gelisah sudah jamaah apabila tuntungnya sudah pemateri kada tahu keasikan. Gelisah sudah hari ini ada gawian ini gawian itu sebagainya Allah. Lalu ulun lompat aja karena memang sudah lewat jam 6. Ibtitah as-salawat. Kalau temanya itu taharah, kemudian selesai taharah berangkat keluar rumah sampai ke masjid. Kemudian di depan masjid. Nah, di depan masjid itu begini. Fa idza balagta babal masjid fa'lam annaka qasadta baita malikin azimin qadruhu. Kalau pengen masuk masjid atau musala, jangan kau nganggap seperti masuk ke rumah orang biasa. Jangan seperti masuk ke mall, jangan seperti masuk ke pasar. Enggak ada rasa sama sekali. Tapi ini rumah Allah yang ada di muka bumi. Dia tuan rumah sedang menantimu dan kamu adalah tamu. Pian diundang ke istana presiden aja belum masuknya sudah. Apalagi kalau umpama kita ini menghadap dengan segala kesalahan. Dipanggil lalu menghadap dengan segala kesalahan. Dan dia tahu dengan kesalahan kita. Jangankan itu, pian naik motor tanpa diduga 100 meter di depan razia dan pian kada terbawa surat menyurat. Pasti berubah kan suasana hati. Sadar bahwa memang tidak membawa surat menyurat. Padahal polisi yang bertugas belum tahu lagi bahwa pian itu kada membawa surat menyurat, tapi udah cemas pian. Lalu bagaimana kita ingin menghadap Allah yang tidak terdinding sesuatu apapun siapa kita? Makanya ketika pengen masuk ke dalam masjid itu, kamu siapa? Jadi Imam Malik, jadi Imam Al-Ghazali, man ant, siapa kamu? Wali man ant, kamu milik siapa? Di mana kamu? Akan kemana kamu masuk? Ini rumah Allah loh, bukan rumah sahabat yang
bisa kau ajak untuk bercanda dan senda gurau. Rumah Allah. Dia sedang menantimu. Dan tahu dengan segala apa yang ada di dirimu. Kalau tadi orang raji aja masih jauh tuh, kita sadar kita nih kadang membawa surat menyurat. Padahal nang merajia belum tahu 100 meter jaraknya. Udah kita gelisah, nggak enak, hati cemas, khawatir, kutub-kutupan lingas kiri kanan, adakah jalan tikus nih hendak buka. Sekiranya soal ke masjid itu soal kelayakan, maka ulun paling tidak layak masuk ke rumah Allah. Tapi kan ini soal panggilan ya. Soal panggilan. Maka kita pun masuk, tapi dengan hati ya. Lalu ketika udah berada di dalam masjid, fatakunu bila ant. Kata Imam Al-Ghazali. Jadilah kamu tanpa kamu. Apa maksudnya kamu tanpa kamu? Orang punya harta itu merasa hebat kalau berhadapan dengan orang tak punya harta. Tapi kalau dia berhadapan dengan orang yang lebih kaya, dia nggak berani membanggakan kekayaan dia, lebih banyak orang. Orang berilmu juga dia merasa lebih tinggi kalau berhadapan dengan orang yang bodoh dengan ilmunya. Tapi pada saat dia sadar dia sedang berhadapan dengan orang yang lebih luas ilmunya, nggak akan berani dia merasa hebat. Pejabat itu merasa dia besar ketika berhadapan dengan orang yang tak punya apa-apa. Berani tunjuk anu sana, anu sini, anu sini. Tapi dia tidak akan berani congkak dengan jabatannya ketika berhadapan dengan orang yang lebih tinggi jabatannya. Sekarang kalau kita masuk ke dalam masjid, tujuan kita menghadap satu sama lain atau menghadap Allah? Kalau tujuan kita menghadap Allah, seberapa banyak sih kekayaan yang kita miliki di luar sana, di luar masjid, lalu merasa bangga saat berhadapan dengan Allah yang jauh lebih kaya dari kita. Allah yang jauh lebih luas ilmunya dari kita. Allah yang lebih besar dari pangkat yang hanya umpama setingkat presiden. Tapi kalau umpama masih merasa besar dengan pangkatnya setelah masuk ke dalam masjid, masih merasa besar dengan ilmu dan pengetahuannya, masih merasa besar dengan kekayaannya, berarti kalbunya tidak menghadap Allah tapi menghadap satu sama lain. Terdinding kalbunya dari Allah. Itu sama seperti anak SD mencak-mencak dengan tingkat pendidikannya di hadapan TK dan dia tidak sadar di belakangnya ada anak SMA, SMP dan mahasiswa. Makanya fatakunu bila ans. Kalau udah masuk ke dalam masjid, semua yang berangkat menuju masjid, baik yang punya jabatan maupun tidak ada jabatan sama sekali, yang kaya maupun miskin, yang berilmu ataupun yang belum, semuanya tujuannya bukan untuk menghadap satu sama lain, tapi semuanya tujuannya yang sama. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, menghadap kepada Allah. Sehingga kalau ada merasa harap dengan jabatannya, merasa hebat dengan, berarti dia tidak menghadap Allah. Dia masih ujar kita tuh tak hadapi makhluk. Dia lupa kalau dia berada di rumah Allah, tuan rumahnya Allah. Maka fatakunu bila anta. Kamu akan menjadi tanpa kamu. Karena kamu merasa kamu saat kamu merasa kaya. Kamu merasa menjadi kamu saat kamu merasa punya jabatan. Kamu merasa kamu saat kamu merasa berilmu. Tapi semua itu ketika kamu berhadapan dengan Allah, semuanya tidak ada artinya kalau kalbumu memang menghadap Allah. Oke, dalam masjid seperti itu. Keluar masjid, alam semesta ini milik siapa? Pemiliknya selalu mengawasi, selalu memperhatikan respon dan sikap kita. Dengan secuil nikmat yang dititipkan kepada kita, maka setidaknya kesombongan itu sudah akan sirna dari kalbu kita. Nah, gimana kita malunya sombong di hadapan orang ya lebih dari apa yang kita sombongkan. Jadi kalau masih ada merasa aku dengan harta bendaku, lalu merasa hebat, aku dengan pangkat kedudukanku, lalu merasa besar, dan berada di dalam masjid, berarti dia tidak memandang Allah sebagai tuan rumah. Apalagi di dalam sholat, baru masuk ke dalam masjidnya saja. Nah jadi
Itulah renungan ya. Makanya Imam Al-Ghazali mencantumkan dalam buku Minhajul Arifin, jalan orang-orang yang ahli ma'rifat. Dia mengenal sebagaimana seharusnya qalbu ini ditata, dimanage, bahwa pada akhirnya dimanapun kita berada, kita hanya berada dalam kekayaan Allah dan dalam pengawasannya. Maka dengan kesadaran itu, kalbu kita dengan sendirinya akan bersih dari sifat sombong, sifat angkuh, bersih insya Allah. Namun masih ya ujub tuh kan masih memandang unda dengan kekayaan unda dengan ilmu unda dengan jabatan unda, berhadapan dengan orang tak punya harta, tak punya jabatan, tak punya ilmu. Istilah orang kajian pengajian yang di ujung warung, tak akui diri aja. Nah, kan istilahnya kan gitu, tak akui diri. Maka tauhidkan Allah dalam segala hal. Termasuk ya sebagai closing, kadang-kadang kita tidak sadar. Kita mengusung tauhid rububiyah, tapi sikap kita menunjukkan kita tidak bertauhid tauhid rububiyah. Seperti apa bentuknya? Suka menghakimi orang lain yang sebenarnya bukan wilayah kita untuk menghakimi. Itu wilayah Allah, tapi kita yang menghakimi. Padahal wilayah Allah. Allah yang paling berhak untuk menghakimi A atau B. Lalu kita yang mengambil, berarti kita tidak bertauhid rububiyah. Yang milik Allah serahkan kepada Allah, jangan kita ambil, termasuk menghakimi orang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan di pagi hari ini. Sudah mulai terasa haus, jadi berbunyi juga sudah pas. Ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, setidaknya tadi bagaimana sikap kita menghadapi fenomena. Ada yang puasa dimulai dengan Sabtu, ada yang juga dimulai dengan Ahad. Kalau kita ribut, kalau umpama saling menyalahkan, apalagi kemudian saling curiga, saling nuduh, saling buruk sangka, berarti kita telah masuk dalam perangkap adu domba. Tetap bersikap bijak dan dewasa. Ini soal pilihan. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah atas pilihan masing-masing dan tidak akan dituntut karena pilihan orang berbeda. Kemudian juga tentang bagaimana renungan kita untuk memaksimalkan sholat agar jantung sholat itu betul-betul kita miliki, yang kita kenal dengan kekhusyuan di dalam sholat, yaitu bagaimana kita memaksimalkan koneksi agar kalbu kita sinyalnya itu kuat terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak lagi memandang atau terprovokasi oleh pemandangan-pemandangan yang hanya bagian dari skenario yang Allah berikan, dan Allah saat itu menunggu respon kita seperti apa. Ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah dan hilapnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jazakumullahu khairan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.